Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, anak-anak ibu, kita akan belajar mengenai Allah hadir dalam hidup manusia. Bahan Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Nah, ibu akan menjelaskan. Bila seorang beriman mau mengambil waktu sedikit saja untuk hening dalam dirinya, maka suatu saat ia akan menyadari bahwa di balik segala perkara yang kelihatan itu ada suatu kehadiran misterius. Bila persepsi imannya semakin berkembang, maka ia akan tahu bahwa di balik segala sesuatu yang ada itu terdapat Sang Pencipta sendiri, yaitu Allah yang Maha Kasih. Bagi orang yang sungguh beriman, kehadiran ini adalah kehadiran kasih yang melindungi, menjaga dan menaungi. Inilah yang dialami oleh pemazmur, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 139. Kehadiran Tuhan adalah perlindungan bagi setiap orang yang benar. Sebaliknya, penghukuman bagi mereka yang tidak benar. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan melalui contoh perjalanan Abraham yang membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Ibu harap anak-anak ibu memahami dari contoh yang ibu berikan. Kehadiran Allah atau penyertaan Allah dalam kehidupan manusia begitu luar biasa dalam kehidupan. Allah berkuasa dalam segala ciptaan. Misalnya Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah berkuasa atas hidup mereka dari sejak mereka lahir hingga saat ini juga ketika mereka sedang dalam kesusahan, sukacita, dan sebagainya. Berbicara tentang kehadiran Allah, tentu kita akan dihadapkan dengan topik yang sangat luas karena kehadiran Allah meliputi karyanya dalam menciptakan alam semesta ini beserta dengan segala isinya, termasuk manusia. Tuhan selalu ada dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat salah satu tokoh Alkitab yang disertai Tuhan, yaitu Bapak Abraham. Sudah tahu cerita Bapak Abraham? Nah, sekarang kita akan membahas cerita Bapak Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9, Abraham dipanggil Allah. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abraham. Dan pada saat itu Tuhan berfirman agar Abraham pergi meninggalkan rumahnya. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana tujuan tempat Abraham harus pergi. Bapak Abraham berumur 75 tahun dan Bapak Abraham mengajak Sarai istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abraham dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abraham disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abraham dan rombongannya berhenti di pohon Tarbatin di More. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abraham. Kemudian Bapak Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, ketika kita mendengar cerita Bapak Abraham di atas, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan Bapak Abraham ya. Tuhan menyertai Bapak Abraham dalam perjalanan Bapak Abraham sampai ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun pada awalnya Bapak Abraham tidak tahu kemana harus pergi, tapi Bapak Abraham percaya dan tetap melakukan tugas panggilannya yang diberikan Tuhan, dan Bapak Abraham disertai Tuhan dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan dan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yaitu pertama,
kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa Allah ada ketika kita sedih, ada ketika kita sukacita, ada ketika kita sakit, ada ketika kita berpergian di sekolah, di rumah, dan di mana saja, kapan saja. Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kita anak-anaknya dari kita diciptakan sampai saat ini. Kehadiran Tuhan di tengah hidup kita membawa berbagai macam pertolongan Tuhan. Pengharapan kita senantiasa berjaga-jaga, mengembangkan talenta yang kita miliki dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus memiliki kasih Kristus dan memiliki kepekaan sama seperti Kristus. Hasil dari diselamatkan adalah Kristus hidup dan berkarya dalam hidup kita semua. Bila karya itu tidak ada, maka sia-sialah pengakuan iman kita tentang Kristus. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan makna kehadiran Allah itu pada kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai pencipta. Di sini maksudnya segala sesuatu yang ada berasal dari Allah dan diciptakan oleh Allah. Sebagai pencipta, Allah hadir pada setiap makhluk, setiap saat. Seandainya Allah melupakannya sesaat saja, maka ia akan kembali kepada ketiadaan. Karena itu, Allah hadir dalam segala yang diciptakannya, dalam alam semesta, dalam bunga, pohon, binatang, manusia, pokoknya dalam segala yang ada. Yang kedua, kehadiran karena rahmat. Di samping kehadirannya sebagai pencipta dalam diri orang beriman, Allah juga hadir karena rahmat. Pada awalnya kehadiran ini, walaupun nyata sekali, belum disadari oleh yang bersangkutan, maka kehadiran yang bersembunyi, belum ada komunikasi yang nyata dengan Allah. Yang ketiga, kehadiran sebagai sahabat. Bila orang mulai menyadari kehadiran Allah dalam dirinya karena rahmat itu dan mulai mengadakan hubungan pribadi dengan Dia, maka terjalinlah suatu persahabatan dan Allah pun hadir padanya sebagai sahabat. Maka terjalin hubungan cinta kasih antara dia dengan Allah. Bila ia setia memupuk persahabatan itu, maka ia pun akan tumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan hubungan cinta kasih itu akan semakin mesra. Semakin hari Allah akan memenuhi hati dan pikirannya, sehingga Allah akan menjadi yang nomor satu dalam hidupnya. Tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia itu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pendorong manusia agar lebih berhati-hati, dan sebagai inti kehidupan manusia. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang diberikan Allah hadir dalam hidup manusia. Mengenai video yang diberikan itu, banyak lagi contoh yang kita temukan dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana ya cara menyadarinya? Nah, caranya itu seperti yang bilang tadi, kita mengimani firman Tuhan. Jadi setiap langkah hidup kita, kalau kita memang percaya, mengimani firman Tuhan secara tulus, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu caranya anak-anak Ibu. Lalu mengenai tugas, Ibu harap kamu benar-benar mengerjakannya dengan baik ya. Dan di sini ada wacana Ibu berikan. Nah, jangan lupa untuk menuliskan wacana tersebut karena itu berhubungan dengan tugas kamu. Nah, demikianlah video pembelajaran yang diberikan. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa agar pergumulan kita dapat terselesaikan dengan secepatnya mengenai virus corona. Karena Ibu benar-benar rindu bertemu dengan kamu dalam proses pembelajaran. Saya tetap semangat sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.